Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rushdi Sharif. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat Q&A atau soal jawab. Ini berdasarkan daripada video saya sebelumnya tentang tiket pesawat AirAsia. Jadi sangat banyak bapak ibu teman-teman yang komen di bawah situ, sehingga saya usahakan untuk menjawab semuanya. Dan pun saya berfikir untuk harus membuat Q&A, takutnya nanti masih ada lagi pertanyaan yang sama. Jadi alangkah baiknya nanti pertanyaan-pertanyaan ini saya buatkanlah satu video, dan bapak ibu teman-teman sekalian bisa lihat nanti di video ini ya. Jadi nanti kalau ada soalan yang sama, alhamdulillah bisa terjawab di sini. Dan kalau rupanya pertanyaan itu tidak ada lagi di video ini, bisa komen di bawah ya. Jadi terus saksikan. Pertanyaan yang pertama dari Mimi Fahril. Saya punya boleh jadwalnya ditukar? Saya terbang tanggal 3 bulan 5 AirAsia, pasal permitku belum siap. Ini tanggal 3 bulan 5 ya. Bermakna tanggal ini bulan depan dan belum sampai PKP ke sana. Jadi dalam pemahaman saya yang bisa ditukar ubah ni yang pertama adalah yang masa selama PKP. Itu sudah pasti kita bisa, apakah mau tukar jadual atau mau kredit account, bagaimana caranya seperti link atas ya. Pada video sebelumnya saya sudah ada jelaskan. Jadi kalau untuk tanggal yang belum sampai PKP-nya ke sana, apakah bisa atau tidak, coba aja dulu. Karena nanti mana tahu bisa kan. Jadi kita buat caranya seperti yang saya jelaskan itu. Coba aja sampai ke ubah jadwal, kita try saja. Kalau rupanya bisa, alhamdulillah, syukur kan. Pertanyaan yang selanjutnya dari Sulye. Jadi bagaimana bang penerbangan ke Jogja, apa masih tetap tanggal 1 Mei kalau udah nggak PKP 24 hari bulan ini? Jadi PKP fasa ketiga ini sampai 28 April. Apakah tanggal 1 Mei ke Jogja sudah buka? Ini berdasarkan info terbaru saya lihat di website itu. Untuk ke Jogja ada perubahan jadwal ke 21 Mei baru buka. Jadi saya lihat anjakan daripada PKP fasa ketiga ni, maka perubahan jadwal penerbangan pun terjadi. Yang awalnya kalau waktu PKP fasa kedua itu ke Jogja tak silap 1 Mei dah buka, tapi PKP fasa ketiga ni bertambah lagi, akhirnya jadwal ni pun berubah lagi. Dan baru saja ni sebelum saya buat video ini ada yang tanya, saya dah booking tiket untuk tanggal 1, dan tiba-tiba saya dapat laporan kalau tanggal 1 itu dibatalkan. Bermakna kalau kita berfikir di sini, kalau kita dah dapat pemberitahuan dibatalkan, bermakna di situ sudah pasti tidak ada penerbangan, dan kita sudah bisa membuat cara refund tiket itu dengan kredit account atau dengan ubah jadwal. Jadi coba aja ya. Jadi kalau kita lihat seperti yang saya bilang tadi, bahwa penerbangan ini dibuka rata-rata pertengahan bulan Mei, karena di Malaysia PKP-nya dilanjutkan sampai akhir bulan April ya. Jadi kalau seandainya PKP ini lanjut lagi nanti untuk fasa keempat, kita semua mesti bersedia. Nanti penerbangan yang akhir bulan Mei ini kemungkinan akan berubah lagi ke awal bulan Juni. Jadi kita mesti bersedia dengan semua keadaan ya. Ini Abang Rangga ya. Bang, punya saya uangnya kok nggak dikembalikan. Tiket saya dari Surabaya ke Johor. Terbang 21 Maret 2020 karena Malaysia lockdown. Kalau mau berubah tanggal, suruh bayar lagi 1.500.000 padahal beli tiket 900.000. 21 Maret ni fasa PKP pertama ya. Seperti yang saya jelaskan, kalau kita yang belinya di ejen, kita mesti datang ke ejen lagi ya. Ingat, kalau kita beli tiket di ejen, kita mesti datang ke ejen tu lagi. Datangnya nanti setelah selesai PKP. Dan bagaimana tentang penambahan duit ini? Apakah sekarang mereka minta duit? Saya rasa jangan diberikan dulu. Kita datang nanti ke sana dan kita lihat nanti ke tanggal berapa kita mau buka atau apa solusi yang diberikan oleh orang ejen tersebut. Jadi kalau untuk sekarang ini saya rasa jangan berikan duit dulu, takut nanti jadwal ini ada perubahan lagi. Seterusnya dari nomor 7, masalahnya tiket saya sudah beli tanggal 12 bulan 5 itu bos. Kalau kita minta duit atau uang dikembalikan boleh tak? Jadi gini, seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, siapa yang ingin minta duit atau duitnya dikembalikan,
karena tiketnya dibatalkan oleh pihak AirAsia, itu baru bisa dikembalikan dalam rentan waktu 12 minggu ke 16 minggu. Itu pun kalau kita ikut cara yang diberikan oleh pihak AirAsia berkenaan dengan cara refund tiket ini. Tapi kalau kita nggak buat cara refund tiket yang disuruh AirAsia, bagaimana uang kita mau dikembalikan ya? Kalaupun nanti kita datang setelah PKP, kita datang ke kaunter resmi AirAsia dan kita minta sama orang itu uang akan dikembalikan, mereka akan menghitung dari 12 minggu ke 16 minggu dari waktu kita datang tersebut. Ini dari Anissa. Abang, saya mau tanya, visa saya sudah habis tanggal 14, tapi saya mau pulang takut. Gimana ya caranya bang? Apalagi sekarang masih lockdown, mau pulang kampung pun takut. Pun ini pada video saya sebelumnya tentang nasib TKI di Malaysia, nasib rakyat Indonesia di Malaysia. Jadi kalau bisa saya sarankan selagi masa PKP ini kita bertahan di sini dulu. Saya pun visa saya sudah mati sekarang ini, 7 April kemarin. Jadi sama-sama kita bertahan di sini daripada nanti kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Soalan seterusnya dari Mr. Said. Sekarang saya sudah beli tiket ke Surabaya bulan Maret. Pasal saya tak punya nombor telefon ejennya. Ini pun saya dah bagi tahu bahawa kalau kita yang beli tiket di ejen, maka kita mesti berurusan dengan ejen apakah kita ingin ubah jadual atau kredit account atau nanti yang semacamnya lah. Jadi nanti bagi teman-teman bapak ibu yang beli tiket di ejen, nanti datang ke ejen selepas PKP ini berakhir ya. Soalan seterusnya dari Sri Asing. Saya saat ini masih di Malaysia, apakah akhir Desember saya bisa pulang? Secara logiknya, kalau nanti corona ini cepat berakhir, ya pasti Desember itu kita boleh balik. Jangankan Desember, bulan 7, 8 aja kita dah boleh balik seandainya corona ini telah berakhir, Malaysia dah pulih, Indonesia pun dah pulih. Jadi semua kita bisa beraktivitas seperti biasa ya. Kita bisa balik kampung, datang lagi sini seperti biasa. Selanjutnya dari Tunabes, flight saya bulan 5 nanti ke Makassar. Kalau mau ubah tarikh, boleh ke? Okey, bulan 5 ke Makassar. Sekarang masih PKP. Bulan 5 belum tentu PKP ini lanjut. Kalau mau ubah tarikh, seperti yang saya bilang tadi juga, bahawa kita coba dulu, karena mana tahu nanti bisa kan. Jadi bagi teman-teman yang flightnya bulan 5 atau mungkin bulan 6 tak kisahlah, coba dulu. Mana tahu nanti bisa ubah jadual atau kredit account. Kenapa saya tidak bisa pasti menjawabnya? Karena saya hanya bisa secara pengalaman. Kalau selama PKP, kalau AirAsia membatalkan, kita bisa ubah. Tapi bagi kita yang bulan 5 yang sudah dibatalkan oleh pihak AirAsia, maka kita sudah bisa ubah tarikh. Tapi ini case-nya adalah bulan 5 tapi tiket kita belum dibatalkan. Bermakna kita coba dulu, mana tahu bisa diubah jadual atau di credit account, atau mungkin bisa kita refund lagi. Ini pun masih dari Tunabes ya. Ada soalan yang keduanya, minta boleh tarik ke hujung tahun ini. Seperti tadi, kita coba dulu. Kalau seandainya bisa ubah jadual, nak kita ubah ke akhir tahun bisa, nak kita ubah dalam bulan 1 2021 bisa. Yang penting masih dalam rentan waktu 1 tahun ya, atau 365 hari dari sekarang nih. Dari Ditya Anggit, saya punya tiket 17 Mei. Kalau mau tukar tanggal atau cancel, nunggu email dari AirAsia. Seperti yang saya bilang tadi pada soalan-soalan sebelumnya, kalau kita sudah mendapatkan pembatalan tiket atau AirAsia telah membatalkan tiket kita, maka kita bisa ubah. Maka kita bisa buat refund tiket seperti pada video yang saya sebelumnya. Kita buat seperti itu, mudah-mudahan bisa. Tapi bagaimana dengan kita yang tidak tahu apakah dah di cancel belum oleh pihak AirAsia? Makanya saya sarankan kalau kita beli secara online, downloadlah aplikasi AirAsia dan daftarkan member Big ID-nya supaya nanti kita di situ tahu apakah penerbangan kita ini di cancel atau tidak. Ini dari Mbak Jumairia. Bang, saya punya tiket 14 Mei. Kalau penerbangan masih tutup, apa boleh kita tarik balik uang tu? So, saya mau tunggu stabil baru saya mau balik kampung. Baiknya Mbak ni, dia mau tunggu dulu stabil baru balik kampung. Seperti ini yang bagus ya. Kita tunggu dulu stabil keadaan di Malaysia ini. Kalau dah stabil baru balik kampung. Visa mati tak apa. Visa mati tidak masalah. Yang penting kita duduk di sini dulu selama PKP ini supaya kita tidak dalam masalah ya.
Berkenaan dengan tarik balik uang itu, kita mesti menunggu dalam 12 minggu hingga ke 16 minggu. Kalau kita tidak bisa buat di aplikasi AirAsia itu, bermakna kita nanti mesti datang ke kaunter resmi AirAsia. Ini pun masih dari Mbak Jumariah tadi ya. Kalau misal kata tukar tanggal, apa masih nambah uang lagi? So, saya punya permit mati bulan 4, 20 hari bulan ini. Mau tunggu siap permit baru nak balik macam tu. Ini maksudnya tukar tambah ya. Kalau kita tukar tanggal, apakah masih nambah uang? Itu tergantung kepada harga tiket yang kita beli ya. Contoh, tiket yang kita punya sekarang RM400. Rupanya nanti ketika kita ubah jadual, harga tiket itu RM200. Bermakna masih ada baki uang kita RM200, bisa kita bawa ke penerbangan yang lain. Tapi kalau harga tiket kita sekarang itu RM400 dan rupanya nanti sewaktu ubah jadual harga tiket itu sampai nanti 500, 600, bermakna kita baru tambah uang nanti ya. Selanjutnya dari Oppo Chill, bulan 6 penerbangan sudah ada kalau corona ini telah selesai ya, seperti yang saya jawab pada sebelumnya. InsyaAllah ada kalau corona ini telah selesai, semua negara telah stabil, semua penerbangan akan seperti biasa. Kita berdoa mudah-mudahan corona ini cepat berakhir dan cepat seperti biasa. Kita tidak bisa menjangkakan ya apa yang akan terjadi setelah ini. Apakah corona ini lama, maka lambat jugalah penerbangan ini akan terbang seperti biasa. Ini dari Mbak Vivi Utari. Assalamualaikum bang, maaf saya nak tanya, Singapura Jakarta masih bisa? Singapura Jakarta ketika saya lihat di website AirAsia itu ada penerbangan 18 Mei. Tapi apa-apa perubahan jadwal penerbangan ini sebenarnya tergantung kepada kondisi di mana kita tinggal dan di mana kita tujuan kita nanti ya. Contoh kita di Singapura mau ke Jakarta, kita lihat dulu keadaan di Singapura apakah sudah normal atau belum. Di Jakarta, Indonesia, apakah sudah normal atau belum? Kalau rupanya negara tempat kita tinggal Singapura masih teruk, tapi negara tujuan kita pun dah aman, belum tentu juga kita keluar kan? Karena bagaimana penerbangan mau terbang tapi negara tersebut belum aman lagi dari corona. Jadi poinnya adalah tunggu dua-duanya aman. Negara tempat kita aman, negara tujuan kita aman, baru kita bisa terbang. Selanjutnya dari Dian Yanto, Malaysia habis lockdown boleh masuk? Ya, mudah-mudahan boleh. Kalau dah selesai lockdown dan keadaan dah seperti biasa, normal, mudah-mudahan teman-teman bisa masuk lagi ya. Dan selanjutnya berkenaan dengan web AirAsia apa bang? Ni airasia.com ya, airasia.com. Dan visa mati selama lockdown gimana bang? Visa mati selama lockdown tidak masalah ya, karena saya pun visa dah mati 7 April kemarin. Kita di sini dulu, kita taati arahan PKP. Mudah-mudahan nanti selepas PKP kita uruskan semuanya nanti. Setelah PKP ini kita datang ke dutaan, kita minta nanti macam mana baiknya, apakah kita diberi surat atau gimana ya. Dan di sini saya akan membacakan jadual penerbangan ke Indonesia. Tapi ingat Bapak Ibu teman sekalian, jadual ini bisa saja berubah kalau PKP di Malaysia dilanjutkan ya. Contoh saya hari itu Pekanbaru, waktu PKP fasa pertama, Pekanbaru 18 April ke atas itu ada penerbangan. Tiba-tiba waktu PKP masuk fasa kedua, 18 April ke akhir bulan sudah tidak ada, baru ada awal Mei. Dan ketika masuk PKP fasa ketiga, yang 1 Mei ada penerbangan itu rupanya sudah tidak ada, pindah pula ke pertengahan bulan Mei. Jadi sebenarnya mengikut keadaan PKP di Malaysia ya, mengikut keadaan di Malaysia. Jadi di sini saya bacakan, KL Aceh 21 Mei, KL Medan 18 Mei, KL Pekanbaru 21 Mei, KL Palembang 21 Mei, KL Jakarta 18 Mei, KL Bandung 18 Mei, KL Surabaya 18 Mei, 21 Mei, 24 Mei dan seterusnya. KL Jogja 21 Mei, KL Bali 18 Mei, KL Lombok 18 Mei, 19 Mei, 23 Mei dan seterusnya. Penang ke Medan 18 Mei. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadwal yang saya bacakan tadi itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada saya, dan itu jadwal adalah info hari ini ya.
Kalau ada apa-apa perubahan, kita lihat saja nanti apakah PKP ini berlanjut atau tidak. Kalau rupanya PKP ini berlanjut untuk fasa keempat, boleh jadi penerbangan yang di pertengahan bulan Mei ini akan berpindah ke awal bulan Jun. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman semua faham berkenaan dengan penerbangan ini. Kalau rupanya masih ada yang ingin ditanyakan tentang penerbangan ini, boleh komen di bawah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf dari pihak saya, dan share video ini ke yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.